yaitu Maulid Rasulullah SAW, itu bukan ibadah yang madhah. Maka tidak boleh kemudian kita katakan ketika kita melakukan hal itu yang baru kemudian dikatakan sebagai hal yang bid'ah, karena itu hubungannya adalah sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, yang kami muliakan, para guru, para alim, para ulama, teman-teman seperjuangan, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terlimpahkan segala nikmat dari Allah, tercurahkan segala kebaikan-kebaikan, segala keberkahan dari Allah, segala aktivitasnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda dimanapun berada, dimudahkan segala urusannya, segala hajatnya, segala cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, untuk yang kesekian kalinya kita bisa bertemu kembali. Saya senang sekali bisa menjumpai Anda semuanya. Ya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum merayakan atau memperingati atau peringatan Maulid Nabi menurut Imam Mazhab. Ya, hukum memperingati atau peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menurut pandangan beberapa mazhab. Ya. Bagaimana pandangan mereka di antara 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ya. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang pendapat dari Ibnu Taimiyah tentang peringatan Maulidur Rasul Muhammad SAW. Ya, bisa dicek teman-teman semuanya bagaimana pandangan dari Ibnu Taimiyah yang menjadi panutan atau tokoh sentral, idola dari kelompok Salafi Wahabi. Bisa dicek di video sebelumnya. Ya, pada kali ini kita akan mengupas lebih jauh tentang berbagai pandangan imam mazhab, ya, dari kalangan antar mazhab tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad. Ya, akan kita kupas satu persatu di antara mazhab itu. Kita kaji terlebih dahulu, yaitu mazhab Hanafi. Ya, mazhab Hanafi ini diantaranya tokohnya yang bermazhab Hanafi, yaitu Syekh Ahmad Ibnu Abidin. Ya, Syekh Ahmad Ibnu Abidin ini berkata dalam kitab beliau, ya, Nasrud Durar ala Maulidi Ibni Hajar, ya, juz 3 halaman 391. Syekh Ahmad Ibnu Abidin berkata, "I'lam, ketahuilah, anna minal bid'ahil mahmudah, ya, sesungguhnya di antara bid'ah yang terpuji, ya, bid'ah mahmudah, bid'ahil mahmudah, amal al-maulidis syarif, yaitu amalan atau peringatan atau perbuatan atau pelaksanaan dari Maulidul Rasul atau Maulidus Syarif, ya, hari kelahiran dari Syarif, yaitu orang yang mulia, yaitu minas syahril ladzi, ya, pada bulan dilahirkannya, wulida fihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, pada hari kelahiran dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pandangan dari salah satu tokoh dari mazhab Hanafi, yaitu Syekh Ahmad Ibnu Abidin.
beliau mengatakan bahwasanya peringatan Maulidur Rasul ini hukumnya adalah bid'ah yang terpuji atau bid'ah mahmudah, sesuatu yang baru yang kemasannya itu memang secara tekstual, ya secara lahiriah memang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi sesuatu yang baru, kemasan yang baru, yang di dalamnya itu mengandung banyak kebaikan sehingga dianggap sebagai bid'ah yang terpuji. Ya, siapa saja yang melakukannya. Nah, ini pandangan dari Syekh Ahmad Ibnu Abidin dalam mazhab Hanafi. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas dari kalangan mazhab Hambali. Dalam Hambali ini bisa kita ambil contoh, yaitu Imam Ibnu Al-Jauzi. Imam Ibnu Al-Jauzi dalam kitab Syahrul Alamah Az-Zarqani bi Syahril Mawahib Al-Laduniyah, karangan dari Muhammad bin Abdul Baqi Az-Zarqani, halaman 262. Atau dalam kitab I'anatut Thalibin juz 3 halaman 414, ya, Utsman bin Syatta' Al-Bakri. Ya, apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi sebagai wakil dari mazhab Hambali? Ya, kita tahu mazhab Hambali ini mazhab yang dikatakan diklaim oleh kelompok Salafi Wahabi. Mereka mengaku sebagai mazhab Hambali, walaupun beberapa pendapat mereka kelompok Salafi Wahabi kadang bertabrakan, berbenturan dengan Imam Ahmad sendiri, ya, Imam Ahmad bin Hambal. Ya, apa yang dikatakan oleh Ibnul Jauzi? Khawasihi, ya, di antara keistimewaannya atau keistimewaan dari Maulidur Rasul atau Maulid Nabi, annahu amanun, ya, sesungguhnya itu adalah sebagai amanun, yaitu benteng keamanan fi dzalikal am, pada tahun itu, wa busyrah, dan sebagai kabar gembira, ajilatan, ya, segera atau lekas mendapatkan kegembiraan, binailil bughyah wal maram, ya, dengan mendapatkan kebutuhan dan keinginan. Ya, nah, ini menurut pendapat Syekh Imam Ibnul Jauzi, yaitu diantaranya sebagai benteng keamanan atau dari musibah pada tahun itu. Maksudnya dengan memperingati Maulidur Rasul itu akan bisa sebagai benteng keamanan atau sebagai tolak bala, ya, dari musibah. Segera mendapat kabar gembira dengan mendatangkan kebutuhan dan keinginan, ya, akan mendapatkan kegembiraan, kemanfaatan, dan tentunya akan membuat senang setiap manusia, artinya akan mendapatkan kesenangan atau kegembiraan dengan memperingati kelahiran dari Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian dari mazhab Maliki, ya, mazhab Maliki, di antara pendapat dari mazhab Maliki yaitu Syekh Ibnul Hajj. Ya, Syekh Ibnul Hajj, ya, beliau menyampaikan di dalam kitab Al-Madkhal juz 1 halaman 361. Kitab Al-Madkhal, langsung karya beliau, ya, Syekh Ibnul Hajj Al-Maliki. Ya, apa yang dikatakan oleh beliau? Fakana yajibu, maka wajib bagi kita an-nasdada, ya, untuk menambah, an-nasdada, untuk menambah yaumal isnaini, pada hari Senin, ats-tsani asyara, yaitu pada tanggal 12, ya, hari Senin tanggal 12, ya,
Ats-tsani asyara fi Rabiul Awal, pada bulan Rabiul Awal, ya. Maksudnya ini adalah menambah ibadah atau menambah amalan pada hari Senin di bulan Rabiul Awal. Maksudnya adalah memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal ibadah, yaitu berupa ibadah, wal khair, dan kebaikan. Ya, menambah ibadah termasuk menambah atau melakukan peringatan dan menambah kebaikan. Syukran lil maula, sebagai bentuk rasa syukur lil maula, kepada maula, yaitu kepada Allah, karena dengan lahirnya baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmat, sebagai kabar gembira, sebagai peringatan bagi manusia, sebagai anugerah dari Allah kepada manusia sehingga manusia tidak tersesat. Alama aulana, ya, atas apa yang dianugerahkan kepada kita semuanya, min hadin na'amil azimah, sebagai kenikmatan yang besar, sebagai kenikmatan yang agung. Ya, tidak ada kenikmatan yang lebih agung di muka bumi ini dari Allah kecuali adalah sebagai lahirnya Nabi agung, Nabi pilihan, Nabi akhir zaman, Nabi yang karenanya terciptanya alam semesta ini, ya, karena berkah dari Rasulullah baginda Muhammad SAW, ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa a'dhamuha, ya, dan keagungannya atau kemuliaannya yang paling mulia, miladul Mustafa, atas kelahirannya al Mustafa, yaitu Nabi pilihan sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini sebagai kenikmatan yang terbesar dengan adanya atau lahirnya manusia akhir zaman, manusia pilihan yang sebagai pembawa risalah yang agung, risalah Islam yang menyebarkan Islam dengan penuh kedamaian, ketentraman, menghapus semua kebodohan, kezaliman, dan segala kerusakan. Ya, dengan adanya atau lahirnya baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akan kita cek juga, yaitu dalam mazhab Syafi'i, ya, tokoh yang bermazhab Syafi'i diantaranya yaitu Jalaluddin Suyuti, ya. Ini dalam kitab beliau Al-Hawi lil Fatawa, Jalaluddin As-Suyuti. Apa yang dikatakan oleh beliau? Huwa minal bid'il hasanatil lati, ya, huwa, yaitu maksudnya adalah peringatan Maulid, minal bid'il hasanatil, ya, merupakan bid'ah hasanah, ya, allati yusabu 'alaiha sahibuha, ya, yang akan mendapatkan yusabu 'alaiha, pahala atau ganjaran baginya, sahibuha, orang yang melaksanakannya, ya. Jadi orang yang melakukan atau memperingati Maulid Nabi Muhammad ini akan mendapatkan ganjaran atau mendapatkan pahala. Bukan hanya sekedar boleh-boleh saja, tapi justru juga akan mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala itu berarti mengandung kesunahan, atau kalau dikatakan sebagai bid'ah, bukanlah bid'ah yang tercela, tapi bid'ah yang hasanah, ya, karena mendapatkan pahala. Ini menurut pendapat dari Jalaluddin Suyuti, ya. Lima fi min ta'zimi qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebab pelakunya atau hal-hal itu sebagai bentuk mengagungkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, wa idharil farahi wal istibsyari bi maulidihi syarif, ya, wa idharil farahi, dan nampak farahi, ya, kegembiraan atau kebahagiaan, wal istibsyar, kesenangan, ya, atau gegap gembira atau bergembira, bi maulidihi syarif, karena kelahirannya syarif, manusia yang agung, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut mazhab Syafi'i yang diwakili oleh Jalaluddin As-Suyuti, bahwasanya
memperingati maulid ini adalah bid'ah hasanah, bukan hanya sekedar boleh, tapi juga mendapatkan pahala, yang mendapatkan ganjaran bagi orang yang melaksanakannya atau memperingatinya. Ya, maka kita semuanya kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah disampaikan oleh banyak pandangan dari para imam mazhab tadi, bukan hanya mazhab Syafi'i, tapi mazhab yang lain itu mayoritas semuanya mendukung tentang peringatan Maulid Rasulullah SAW. Jadi tidak ada alasan kemudian akan menolaknya, akan mengatakan tuduhan yang tercela, yang buruk, stigma yang buruk, apalagi kemudian mengatakan itu adalah amalan yang bid'ah atau perbuatan yang tercela. Itu sesuatu yang tidak masuk akal atau tidak bisa dijadikan sebagai dasar atau alasan. Ya, tidak ada dalil manapun yang kemudian mengatakan Maulid Nabi ini sebagai sesuatu yang bid'ah. Nah, yang dikatakan bid'ah itu yang seperti apa? Dikatakan bid'ah ini adalah segala amalan yang itu dilakukan sebagai amalan yang bersifat ibadah mahdhah, ibadah yang sudah ditentukan pelaksanaannya, atau ibadah itu bersifat ritual. Nah, maka ini tidak boleh kita lakukan perubahan, maka itulah dikatakan sebagai bid'ah yang tercela atau bid'ah sayyi'ah. Misalnya menambah jumlah rakaat sholat, misalnya sholat subuh kita lakukan 4 rakaat. Nah, itulah dikatakan sebagai bid'ah karena itu adalah ibadah yang mahdhah. Sedangkan ibadah yang ghairu mahdhah, ibadah yang di sini adalah ibadah yang atas hubungannya atau kaitannya dengan muamalah, ibadah yang memang itu ibadah tapi bukan ibadah yang mahdhah, ibadah yang itu dimensinya adalah sosial. Ya, seperti silaturahim, kemudian bersedekah, termasuk diantaranya memperingati yaitu Maulid Rasulullah SAW, itu bukan ibadah yang mahdhah. Maka tidak boleh kemudian kita katakan ketika kita melakukan hal itu yang baru kemudian dikatakan sebagai hal yang bid'ah, karena itu hubungannya adalah sosial, bukan ibadah yang mahdhah yang memang itu tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa ditambahi atau dikurangi. Ya, maka Maulid Rasulullah SAW ini tidak kita katakan sebagai hal yang bid'ah tercela, apalagi dikatakan sebagai bid'ah yang mengandung keburukan. Ya, maka tidak ada hal yang tercela sedikit pun dari peringatan Maulid. Justru akan mendapatkan banyak kebaikan. Yang memperingati bukan hanya boleh, bukan hanya merasakan ketentraman, bukan hanya merasakan kedamaian, bukan hanya sekedar mendapatkan syafaat, tapi juga mereka akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah hendaknya semangat untuk memperingati Maulid setiap tahunnya. Ya, tentunya bukan hanya sekedar seremonial, bukan hanya sekedar kita memperingati secara hanya formalitas saja, tapi harus lebih dari itu. Bagaimana kita mendalami, mempelajari kisah lembaran perjuangan baginda Rasulullah SAW, kemudian kita juga bisa meneladani segala akhlak beliau, sunnah-sunnah beliau. Kita ajarkan kepada anak-anak keturunan kita semuanya agar lebih mengenal nabinya. Kemudian tentunya yang paling utama adalah tentunya dengan kita mencintai kanjeng Nabi, dengan memperingati, tentu kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Ya, itulah yang tentunya kita tunggu-tunggu, yaitu kenikmatan yang agung adalah mendapatkan syafaat yang tidak semua orang akan mendapatkannya nanti di akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat dengan penjelasan ini, menambah kemantapan kita dalam berislam, dalam memegang teguh akidah as-sunnah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terima kasih atas perhatiannya, sudah berkenan untuk menyimak video ini. Mohon maaf atas segala khilafan, segala kesalahan, tentunya itu semuanya adalah segala kekurangan kami, kebodohan kami. Dan kalau ada hal yang sedikit kebaikan, sedikit kebenaran, itu tentunya bersumber dari Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Benar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai bertemu dalam kesempatan yang berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.